akan menjelaskan 3 bab atau 3 pertemuan yang kemarin itu sudah diajarkan oleh Pak Komar. Yang pertama itu dari development ventilation, yang kedua itu resistance and pressure drop, dan yang terakhir itu fan and operating point ventilation planning. Oke, langsung saja. Yang pertama itu dari development ventilation. Next. Oke, dari development ventilation ini ada beberapa jenis metode, ada 5. Yang pertama itu forcing atau forcing, yang kedua itu exhaust, overlap forcing, ada juga overlap exhaust dan bracket. Forcing atau forcing, definisinya ialah ketika udara segar dipaksa masuk ke dalam tambang menggunakan ventilator untuk mendorong udara segar menuju ke area pengembangan. Prinsip kerjanya itu udara segar dialirkan melalui saluran ventilasi utama, biasanya dengan menggunakan ventilator besar yang mengalirkan udara segar ke dalam area kerja. Kelebihan dari forcing atau forcing ini ialah memastikan masukan udara segar yang cukup ke area pengembangan yang terisolasi atau area dengan ventilasi yang terbatas. Kekurangannya ialah penggunaan ventilator yang lebih besar dapat memerlukan biaya yang tinggi. Yang kedua itu ada exhaust. Exhaust ini adalah sistem ventilasi di mana udara yang sudah terkontaminasi atau tercemar termasuk dari gas berbahaya atau debu-debu bekas dari pertambangan ditarik keluar dari tambang. Prinsip kerjanya itu mengalirkan udara keluar. Kelebihan dari exhaust ini menghilangkan gas berbahaya, debu dan polutan lainnya. Kekurangannya membutuhkan ventilator yang cukup kuat dan saluran yang efisien. Selanjutnya itu ada overlap forcing. Overlap forcing ini mengacu pada kombinasi antara forcing dan exhaust. Dalam sistem ini 2 aliran udara digunakan, di mana satu ventilator memaksa udara segar masuk ke tambang, sementara ventilator lainnya menarik udara kotor keluar. Prinsip kerjanya itu sistem ini memberikan ventilasi yang lebih fleksibel dan dapat menangani area tambang yang lebih besar atau yang jauh lebih dalam. Kelebihannya itu lebih efisien dan menciptakan aliran udara yang stabil dan dapat diandalkan di seluruh bagian tambang. Kekurangannya kompleksitas desain dan biaya operasional yang tinggi. Selain itu ada overlap exhaust. Overlap exhaust ini ialah kombinasi dari exhaust dan forcing, tetapi lebih fokus pada penggunaan aliran yang tumpang tindih untuk mengeluarkan udara tercemar dari beberapa area. Prinsip kerjanya itu udara yang tercemar diambil dari beberapa zona atau area yang berbeda dan dikeluarkan melalui ventilator exhaust. Kelebihannya itu memberikan pengaturan ventilasi yang lebih dinamis dan efisien untuk area tambang yang besar dan kompleks, dan memiliki kekurangan yaitu membutuhkan kontrol yang lebih rinci dan pengawasan yang ketat. Selanjutnya itu ada bracket. Bracket merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan sistem ventilasi di mana aliran udara itu menggunakan tekanan diferensial untuk memindahkan udara secara efisien di dalam tambang. Prinsip kerjanya, bracket mengatur tekanan udara dengan memanfaatkan perbedaan tekanan di dalam tambang itu sendiri. Kelebihannya memungkinkan penggunaan energi yang lebih efisien untuk pengaturan aliran udara dan dapat mengurangi penggunaan ventilator yang besar. Kekurangan dari bracket ini dapat lebih sulit diatur dalam tambang dengan kondisi geologi yang bervariasi atau di mana perubahan tekanan itu sangat turun drastis. Selanjutnya itu ada airflow control. Kontrol aliran udara pada ventilasi tambang bawah tanah itu ialah aspek yang krusial untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta efisiensi operasional. Sistem ventilasi yang efektif berfungsi untuk menyediakan udara segar bagi pekerja, mengeluarkan gas berbahaya, mengatur suhu dan mengendalikan kelembapan. Alat-alat untuk airflow control dalam ventilasi itu ada dari ventilator door, regulator ventilasi, convercase, bracket, dan auxiliary plant. Ventilation door ini ada 2 jenis. Yang pertama itu manual, dibuka dan ditutup oleh pekerja secara manual. Yang kedua itu dilengkapi dengan sistem hidrolik atau pneumatik yang memungkinkan pintu terbuka otomatis.
Fungsi dari ventilation door ini ialah digunakan untuk mengontrol dan mengarahkan aliran udara dalam tambang, atau ini biasa disebut pintu bukaan ventilasi. Pintu ini memungkinkan pekerja dan alat tambang untuk melintas tanpa mengganggu distribusi udara. Yang kedua itu regulator ventilasi. Regulator ventilasi ini berfungsi untuk mengatur volume dan arah aliran udara di dalam tambang. Cara kerjanya itu berupa panel yang bisa disesuaikan untuk mengontrol jumlah udara. Overcast ialah struktur yang digunakan untuk memisahkan jalur udara segar. Bentuknya biasanya berupa jembatan atau terowongan. Kelebihannya meningkatkan efisiensi ventilasi dan mencegah udara kotor. Bretik itu berfungsi untuk memisahkan dan mengarahkan aliran udara dalam tambang. Materialnya terbuat dari kanvas, plastik atau potongan kayu. Kelebihannya mudah dipasang, biayanya juga lebih murah. Kurangannya tidak sekuat struktur permanen dan bisa dirusak oleh tekanan udara. Auxiliary fan ini berfungsi untuk memisahkan dan mengarahkan aliran udara dalam tambang. Kelebihannya mudah dipasang dan disesuaikan, lebih murah juga, dan sama seperti yang sebelumnya tidak sekuat struktur permanen dan bisa dirusak oleh tekanan udara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Reza Afrino. Kemudian materi selanjutnya adalah resistance and pressure drop. Resistance and pressure drop ini definisinya yaitu dalam sistem ventilasi tambang bawah tanah, tekanan aliran udara atau resistance dan penurunan tekanan atau pressure drop adalah dua konsep yang penting yang mempengaruhi efisiensi sirkulasi udara. Yang pertama ada tekanan aliran udara atau resistance. Tekanan aliran udara atau resistance itu hambatan yang dihadapi oleh udara saat mengalir melalui saluran ventilasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan ini, yang pertama ada keasaran permukaan terowongan. Terowongan dengan permukaan kasar atau tidak beraturan memiliki koefisien gesek yang lebih tinggi sehingga meningkatkan tekanan aliran udara. Kemudian bentuk dan ukuran terowongan. Perubahan bentuk atau ukuran terowongan seperti penyempitan atau pelebaran dapat menyebabkan turbulensi yang meningkatkan tekanan. Kemudian ada galakan dan percabangan. Setiap tikungan atau percabangan dalam sistem ventilasi dapat menambah tekanan aliran udara. Lalu ada penurunan tekanan atau pressure drop. Pressure drop ini adalah selisih tekanan udara antara dua titik dalam sistem ventilasi yang terjadi akibat adanya tekanan aliran udara. Penurunan tekanan ini penting untuk diperhitungkan karena yang pertama efisiensi ventilasi. Penurunan tekanan yang signifikan dapat mengurangi aliran udara segar ke area kerja sehingga mempengaruhi kualitas udara dan keselamatan pekerja. Kebutuhan energi. Semakin besar penurunan tekanan, semakin besar pula energi yang dibutuhkan oleh kipas ventilasi untuk mempertahankan aliran udara yang diinginkan. Berikut ada sebuah study case di mana sebuah penelitian dilakukan di tambang bawah tanah kencana PT Nusa Halmahera Minerals menunjukkan bahwa adanya kebocoran pada fender yang memisahkan jalur udara segar dan udara buangan menyebabkan distribusi udara yang tidak optimal. Perubahan lintasan kebocoran pada saluran ventilasi atau fender serta jarak antara motor kipas dan area kerja yang jauh menyebabkan berkurangnya jumlah udara yang mencapai area kerja. Dengan memahami dan mengelola faktor-faktor yang mempengaruhi tahanan aliran udara dan penurunan tekanan, sistem ventilasi tambang bawah tanah dapat dioptimalkan untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan efisien. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya ya. Baik, terima kasih. Di sini saya jelaskan yaitu fan and operating point ventilation in planning. Fan and operating point ventilation planning yaitu perencanaan ventilasi tambang bawah tanah yang bertujuan untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi pekerja serta mendukung efisiensi operasional tambang. Proses perencanaan ini melibatkan beberapa langkah di mana saya ketik. Langkah-langkah dari perencanaan ventilasi ini yaitu pertama penentuan kebutuhan udara, kedua pemilihan sistem ventilasi, ketiga desain gaya ventilasi, keempat pemilihan dan penempatan kipas, kelima pengendalian dan pemantauan. Penentuan kebutuhan udara itu menghitung jumlah udara segar yang diperlukan berdasarkan jumlah kerja, jenis peralatan yang digunakan dan potensi emisi gas berbahaya. Pemilihan sistem ventilasi menentukan jenis sistem ventilasi yang sesuai seperti sistem bus atau dusar berdasarkan karakteristik tambang dan kebutuhan operasional. Desain jaringan ventilasi merancang jalur utama dan cabang untuk distribusi udara, memastikan semua area kerja mendapatkan pasokan udara yang baik.
kipas, menentukan jenis kapasitas dan operasi pemasangan kipas utama, dan bantu untuk mencapai aliran udara yang optimal. Pengendalian dan pemantauan, memasang alat pengukur untuk memantau kualitas dan kuantitas udara secara real time, serta sistem kontrol untuk menyesuaikan aliran udara setiap keluar. Pertimbangan desain ventilasi. Yang pertama, karakteristik dari geologi. Memperhatikan struktur geologi tambang yang dapat mengalir aliran udara dan potensi emisi gas. Kedua, ukuran dan terowongan. Desain terowongan harus memungkinkan aliran udara yang efisien dan meminimalkan hambatan. Tiga, sumber emisi gas dan debu. Mengidentifikasi sumber potensial gas berbahaya dan debu untuk menentukan kebutuhan ventilasi khusus. Empat, kondisi iklim lokal. Mempertimbangkan suhu, kelembaban, dan tekanan udara luar yang dapat mempengaruhi sistem ventilasi. Fungsi kipas dalam ventilasi. Yang pertama, menciptakan aliran udara. Kipas utama dan bantu digunakan untuk menghasilkan perbedaan tekanan yang mendorong aliran udara melalui jaringan ventilasi. Kedua, mengeluarkan udara kotor. Kipas bisa berfungsi untuk menarik udara yang mengandung gas berbahaya, debu, dan panas keluar dari tambang. Tiga, menyediakan udara segar. Kipas embus memasuk udara segar yang diperlukan untuk pernafasan pekerja dan pengeluaran kontaminan. Empat, pengendalian suhu dan kelembaban. Dengan mengatur aliran udara, kipas membantu menjaga suhu dan kelembaban dalam batas yang aman dan nyaman. Oke, yang terakhir itu ada daya regulasi dalam ventilasi tambang bawah tanah yang kami dapat dari regulasi berdasarkan Dirjen 185 tahun 2019 halaman 235 sampai 257. Kami sudah merangkumnya dalam bentuk tabel. Yang pertama itu ada dari pengawasan sistem ventilasi. Tentuannya itu ialah tambang bawah tanah sistem ventilasinya terintegrasi diawasi oleh satu KTT atau kepala teknik tambangnya. Terus tentukan oleh kepala inspektur tambang atau KIT atau kepala dinas sesuai kewenangan. Yang kedua itu dari aspek regulasi untuk kualitas udara. Oksigen itu minimal 19,5% dan karbon dioksida maksimal 0,5%. Pekerja juga harus terhindar dari debu, asap atau uap berbahaya. Aliran udara juga harus cukup untuk mengurangi asap peledakan. Selanjutnya itu ada untuk tambang berbahaya, gas berbahaya maksudnya dikategorikan berbahaya jika gas metan itu lebih dari 0,25% setiap saat. Dan juga tambang itu berbahaya jika pernah terjadi kebakaran atau ledakan untuk gas metan. Selanjutnya itu aspek regulasi untuk volume udara bersih. Volume udara bersih ini minimal 2 meter kubik menit per pekerja selama jam kerja dan tambahan 3 meter kubik per menit untuk tenaga kuda jika menggunakan mesin diesel. Ini untuk mesin yang digunakan. Selanjutnya itu ada perubahan sistem ventilasi. Sistem ventilasi itu berubah jika hanya dilakukan atas perintah KTT kecuali dalam keadaan darurat. Dilakukan oleh pengawas operasional senior dan dilaporkan ke KDT. Perubahan signifikan juga memerlukan peta ventilasi yang dikirim ke KAIT atau kepala inspektur tambangnya atau kepala dinas 3 hari sebelum perubahan. Selanjutnya itu ada untuk regulasi jalan masuk udara harus dipelihara dan menggunakan bahan tahan api jika memungkinkan dan tidak boleh ada kegiatan yang menimbulkan kebakaran di jalur masuk udara bersih. Untuk peraturan perusahaan mengatur dalam perawatan dan pengoperasian sistem ventilasi, pemantauan kipas angin, pemulihan kondisi tambang dengan gas beracun atau metan berlebih, jumlah udara minimum di setiap tempat bekerja, penggunaan kipas angin bantuan atau support, tenaga teknis pertambangan yang berkompeten harus mengawasi sistem ventilasi dan peta ventilasi wajib mencantumkan kemajuan pemasangan kipas angin bantuan. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Jika ada teman-teman yang sedang berada di sini untuk bertanya, dipersilakan. Oke, dipersilakan dari jika ingin bertanya. Baik, sebelumnya terima kasih Saudara Febri. Izin bertanya, apa saja sih faktor yang mempengaruhi dari breaking itu pada ventilasi tambang bawah tanah? Terima kasih. Oke, apakah ada yang teman-teman lain yang bertanya?
Oke, jika belum ada, maka kami izin untuk mengambil waktu sekitar 5-10 menit untuk berdiskusi untuk jawabannya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan jawab pertanyaan tentang apa saja sih faktor yang mempengaruhi efisiensi Bretik pada ventilasi tambang. Pertanyaan dari Dery. Kita ketahui Bretik itu adalah sekat atau penghalang yang digunakan untuk mengarahkan aliran udara ke area tertentu. Bisa berupa lembaran kain tahan api, kayu, atau material yang fleksibel. Beberapa faktor itu, yang pertama itu adalah desain yang tidak tepat dapat menyebabkan kebocoran dan resirkulasi udara yang menurunkan efisiensi sistem ventilasi secara keseluruhan. Yang kedua itu juga harus menggunakan desain yang baik, mempertimbangkan aliran udara yang optimal dan meminimalkan hambatan. Kita ketahui juga Bretik ini dapat berupa beberapa material dari kain tahan api, kayu, atau material lainnya. Jadi pemilihan material yang tepat juga sesuai dengan kebutuhan sangat diperlukan agar efisiensi Bretik pada ventilasi tambang ini mendapatkan efisiensi yang sangat tinggi. Itu saja mungkin jawaban dari kelompok kami. Untuk Dery, apakah ada sanggahan atau tanggapan? Baik, terima kasih atas jawabannya Saudara Febri. Oke, baik, dengan tadi sudah sesi tanya jawab dan juga presentasi kami pada kali ini. Terima kasih sebelumnya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.